Hai, perkenalkan, nama saya Sylvie Gresha dari Universitas Internasional Batam dengan NPM 1842114. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial cara menggunakan SPSS dalam melakukan pengujian terhadap penelitian kita. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai mode penelitian yang saya gunakan. Jadi ini adalah mode penelitian yang saya gunakan. Variabel independen saya adalah keragaman gender yang terdiri dari keragaman gender direksi, keragaman usia direksi, interlocking directorship, tingkat pendidikan direktur, ukuran dewan direksi, independensi dewan komisaris, dan rapat dewan direksi, serta karakteristik komite audit yang terdiri dari independensi komite audit dan rapat komite audit. Variabel kontrol yang saya gunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, dan usia perusahaan. Variabel moderasi yang saya gunakan adalah control ownership wage. Variabel dependen yang saya gunakan adalah kualitas audit, di mana pengukuran kualitas audit ini diukur melalui ukuran auditor, dan ini juga merupakan variabel dummy, di mana akan diberikan 1 apabila merupakan KAP Big Four, dan diberikan 0 apabila bukan KAP Big Four. Oke, jadi ini adalah file Excel yang telah saya siapkan untuk melakukan pengujian nanti di SPSS. Jadi sebelum kita import ke dalam SPSS, pastikan bahwa data yang telah terinput sudah benar. Jadi sebelumnya harus lakukan pengecekan terlebih dahulu biar tidak terjadi kesalahan. Dan pastikan file dalam keadaan tertutup sebelum diimport agar tidak terjadi error. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai tutorial pengujian menggunakan SPSS. Baik, setelah kalian sudah memastikan bahwa Excel sudah terinput dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengimport data dari Excel tadi ke SPSS. Langkahnya adalah klik File, Import Data, Excel, kemudian pilih file yang tadi kalian save namanya, kalian klik OK. Kemudian klik OK lagi. Nah, jadi data yang tadi kita input sudah terinput di sini. Jadi ini tinggal kita atur-atur sendiri biar mungkin tidak begitu lebar datanya, biar lebih mudah dilihat. Kemudian kita bisa ke variable view. Pada desimal kita bisa ubah semuanya ke 4 saja, biar lebih mudah untuk melihat angkanya. Oke. Terus untuk ini measurementnya, untuk yang dummy kita akan gunakan sebagai nominal, sedangkan yang bukan dummy kita pakai scale. Ini kayaknya ketekan, kita clear aja. Oke. Kemudian kita isi value yang berkategorik, yaitu ada variabel audit quality dan interlocking directorship. Itu adalah merupakan variabel dummy sehingga kita harus isi di value. Jadi kita beli value 1, ini value-nya adalah Big Four. Klik add. 0 untuk non Big Four. Klik add, kemudian klik OK. Untuk interlocking directorship juga sama, 1 apabila interlock, kemudian 0 jika tidak interlock. Kemudian klik OK. Jadi ini sudah data yang sudah kita input sudah benar. Pada variable view kita dapat mengecilkan kolomnya agar dia tidak begitu besar. Oke, ini adalah tampilan data kita. Jadi langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji deskriptif. Kita klik deskriptif, kita pilih dulu yang deskriptif. Oke, sorry. Jadi ini kita masukkan dulu semua semua variabel yang bukan nominal, yaitu yang scale. Dimana kita masukkan sini. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji deskriptif. Kita klik analyze, deskriptif, kemudian kita klik deskriptif. Di sini kita masukkan semua variabelnya.
kecuali variable from size yang di logaritma, dimana kita dalam angka uji deskriptif kita menggunakan variable from size yang angkanya angka real, angka aset, sedangkan from size yang di logaritma akan digunakan pada saat kita melakukan regression. Dan di sini yang kita masukkan ke kolom variable tidak termasuk kualitas audit dan interlocking directorship, karena mereka nanti akan kita uji di bagian uji deskriptif yang frekuensi, karena mereka itu adalah variable dummy. Kita pindahkan di option, kita pilih data yang akan kita gunakan. Saya menggunakan standar deviasi min, max. Continue, klik OK. Jadi di sini akan muncul tabel statistik deskriptifnya. Di sini memunculkan bahwa ada 420 data yang telah kita uji. Dan di sini saya tidak melakukan uji outlier karena saya menggunakan regresi logistik, jadi tidak diwajibkan. Tapi apabila mau melakukan uji outlier juga boleh. Dan dia juga tidak melakukan uji normalitas. Dan di sini kita juga bisa melakukan berbagai analisa terhadap semua variabel yang kita gunakan. Oke, kembali lagi kita melakukan uji deskriptif frekuensi. Di sini kita masukkan kualitas audit dan interlocking directorship. Di sini kita bagian statistik kita nggak usah diklik, bagian chart juga nggak usah, bagian lain nggak usah, kita langsung, yang penting adalah bagian display frequency table harus ditik. Kemudian kita klik OK. Maka di sini akan memunculkan tabel statistik frekuensi yang mengenai audit quality dan interlocking directorship. Di sini kita bisa melihat bahwa ada berapa frekuensi dari penggunaan KAP Big Four dan NOC Big Four. Terus kita juga bisa melihat interlocking directorship berapa perusahaan, berapa persen. Di sini kita bisa melihat. Kita uji selanjutnya yaitu dengan uji multi-call linearitas. Caranya adalah dengan klik regression linear. Kemudian kita masukkan variable dependent kita ke kolom dependent. Kita masukkan variable independent kita, moderasi sampai dengan kontrol, masukkan ke dalam independent. Untuk di sini kita menggunakan variable from size yang di logaritmakan. Jadi bedanya kalau di deskriptif kita menggunakan data from size yang real, dan untuk pengujian regresi kita menggunakan data from size yang di logaritma. Kita pindahkan saja. Kemudian kita pilih statistik, kita klik yang collinearity diagnostic. Jadi di sini kita hanya untuk menguji multicollinearitas. Untuk asumsi lain, untuk regresi logistik tidak diperlukan. Jadi klik continue, klik OK. Maka data yang muncul akan berupa output sebanyak ini. Dan kita hanya fokus di bagian kolom koefisien ini. Kita cukup melihat bagian tolerance dan bagian VIF. Apabila tolerance di bawah 0,1, lebih besar daripada 0,1, dan VIF di bawah 10, maka dikatakan bebas dari asumsi ini. Kemudian kita lanjutkan. Sebelumnya karena kita ada variabel moderasi, jadi kita memerlukan variabel perkalian moderasi, di mana dalam melakukan variabel perkalian moderasi kita harus terlebih dahulu menyusun di transform compute variable. Jadi compute variable kita berikan nama seperti moderasi FIMD. Di sini kita klik FIMD dikalikan dengan wedge. Jadi independen dikali dengan moderasi. Kita klik OK. Kemudian untuk variabel yang di variabel independen selanjutnya caranya sama, yaitu kita tinggal memasukkan perkalian independen dikali dengan moderasi. Oke, terus kita transform lagi, kemudian kita masukkan lagi rumusnya. Jadi nanti dia akan muncul di sini, kita juga bisa cek.
Jadi pastikan data sudah dikalikan semua di sini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan regresi. Kita menggunakan regresi binary logistik. Langkah pertama adalah klik audit quality ke dependent. Kemudian kita melakukan 2 kali uji, yaitu blok 1 dan blok 2. Jadi kita bedakan yang setelah ada perkalian moderasi dan yang belum. Jadi kita memasukkan juga semua variabel sampai ke variabel control ke dalam covariates, dan yang di sini kita tetap menggunakan variabel firm size yang sudah di logaritma. Kemudian kita klik next. Kita masukkan lagi semuanya, termasuk dengan perkalian variabel moderasi dan independen tadi, ke dalam variabel covariates. Kemudian kita bisa pilih kategorikal karena di sini ada variabel independen yang merupakan variabel dummy. Kemudian klik continue. Di bagian save, kita tidak perlu ketik apa-apa. Di bagian option, kita klik classification plots dan Hosmer lemon show goodness of fit. Oke, kemudian kita klik OK. Jadi hasilnya kita dapat melihat di output ini. Jadi kita bisa melihat berapa uji Hosmer dan berapa nilai uji Nagelkar ke R-square, dan serta apakah variabel kita itu signifikan atau tidak, dan berapa pengaruhnya positif atau negatif pada variables in equation. Ini untuk yang sebelum ada perkalian. Kemudian ini yang setelah ada perkalian moderasi. Jadi sekian dari hasil tutorial mengenai cara penggunaan SPSS dalam uji regresi logistik. Terima kasih.